waktu membunuh ternyata dia maksudnya bukan membunuh begitu. Nah itu mungkin bisa lebih ringan hukumannya. Tapi terkait dengan penerapan pasalnya tadi yang 340 itu kelihatannya kalau menurut saya, pengamatan saya berdasarkan fakta persidangan itu sudah meyakinkan hakim ada. Apalagi setelah pembunuhan itu dia punya rencana untuk menghilangkan TKP yang seperti tadi. Ya, ya. Jelas, jadi rentetan perbuatan perencanaan itu bukan saja dalam melakukan eksekusi niatnya, tetapi untuk menghilangkan setelah eksekusi. Jadi pasca dan sebelum perbuatan itu sudah dipersiapkan dengan matang seperti apa rencana. Nah, inilah yang nantinya menjadi alasan pemberat terhadap penghukuman terhadap aktor intelektual ini. Jadi sudah ada keyakinan ini Bang Timothy terhadap putusannya begitu. Jadi kalaupun sampai akhir kita tidak bisa membuktikan kata yang digunakan apakah hajar atau tembak, tidak berarti hakim tidak bisa yakin mengenai apakah ini unsur perencanaan atau tidak. Ini bukan sesuatu yang sangat menentukan lah gitu ya. Tidak relevan. Jadi terkait motif tidak relevan, terkait dengan sarung tangan tidak ada relevan, terkait dengan hajar atau tidak hajar tidak ada relevan. Sepanjang bisa dibuktikan unsur-unsur itu, udah pasti masuk di 340-nya itu terbukti dia. Jadi itu cuma penguatan terhadap besar kecilnya penghukuman saja. Apakah motif, apakah sarung tangan, apakah hajar atau tidak hajar, itu bukan merupakan delik bukti yang bisa menyatakan seseorang terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. Nah, dengan hilangnya beberapa bukti seperti tadi digambarkan Pak Arianto, ada kesulitan dalam mencari bukti dalam kasus ini. Ditambah lagi dengan keterangan yang berbeda-beda antara terdakwa yang satu dengan yang lain, beberapa sama tapi beberapa berbeda. Saya bayangkan bahwa hakim itu kan harus yakin ya Bang Jamin ya, pada saat mau menjatuhkan vonis, menjatuhkan hukuman harus yakin gitu. Tapi bisakah juga seorang hakim itu justru berangkat dari bukan keyakinan siapa yang benar, tapi keraguannya yang akhirnya meyakinkan bahwa orang tersebut salah gitu, karena semua keterangannya meragukan, bukan sesuatu yang meyakinkan kan bahwa dia benar-benar salah gitu. Ya, dalam konteks pembuktian kita di 183 itu keyakinan hakim dengan dua alat bukti. Jadi memang nggak bisa semata-mata dengan keyakinan hakim saja tanpa alat bukti. Ya, jadi dia tidak bisa. Dia keyakinannya sendiri itu dibangun dari alat bukti. Bukan contohnya dia feeling ya. Saya merasa pokoknya Arun ini salah ya begitu. Tapi nggak bisa begitu. Tapi dia berdasarkan alat bukti yang dihadirkan, ahli dan segala macam, dia meyakini bahwa orang ini bersalah begitu. Jadi dia tapi tetap ada alat buktinya. Alat buktinya apa tadi? Saksi, ya keterangan ahli.